Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat beribadah dalam ibadah online GKJ Mulu Sukoharjo, Minggu tanggal 12 Juli 2020 ini. Kita bersama-sama menghayati dengan tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Dalam hidupku, hanya dengan firman Allah semata kita bisa berbuah dalam hidup, mengalami pembaharuan baik secara pribadi, bersama keluarga, bersama jemaat, maupun bersama bangsa Indonesia yang pada saat ini baru menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita syukuri kebaikan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, bait pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai semua sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, turun menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir dan dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu yang ke-15, 12 Juli 2020 ini, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan, dan seterusnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru hidupku demam, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ke-40 sebagai landasan kita diajak untuk hidup di dalam kasih. Tetapi kalau kita kemudian memahami akan keberadaan dan kehidupan kita diperhadapkan ketidakmampuan untuk melaksanakan hukum kasih itu secara utuh dalam hidup kita. Marilah dalam suasana yang baik ini kita akan menyesali akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan mengakui dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait pertama dan yang kedua, batu karang yang teguh, dan seterusnya. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Berbahagialah kita karena kasih dan setianya kita boleh diampuninya. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka kita sudah bersih kembali. Berita anugerah yang sampai pada kita hari ini sebagaimana pengampunan yang kita dapatkan dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-24 dan 25 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikian berita anugerah yang sampai pada kita, yang pada kesempatan yang baik ini pun kita diajak untuk memasuki dalam kehidupan baru kita. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 menjadi dasar kita di dalam petunjuk hidup baru yang seperti ini.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah dalam kehidupan dan kesanggupan kita untuk tetap hidup di dalam Injil-Nya, di mana kita senantiasa mendapatkan banyak pengajaran untuk hidup dan perjalanannya. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita kita sanggupi keadaan ini. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 366 bait pertama dan yang kedua. Kita menyanyikan dengan bangkit berdiri, ya kasih yang merangkulku, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama berdoa dan bersyafaqat. Kita akan berdoa. Sungguh sesuatu yang luar biasa jika pada saat pagi hari ini, memasuki minggu kedua di bulan Juli ini, kami bisa sujud menyembah kehadirat Tuhan dari masing-masing pribadi dan keluarga-keluarga kami, di mana Tuhan sudah menyediakan kesempatan dan waktu kepada kami semua. Syukur dan terima kasih kami adalah Tuhan selalu hadir dan mendampingi kehidupan kami, sehingga dalam masa-masa kami masih banyak bekerja di rumah ini. Oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, kami boleh dalam situasi sehat dan keadaan baik. Dan kami selalu percaya bahwa semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, demikian juga akan selalu dirasakan oleh semua keluarga-keluarga kami, baik yang dekat, apalagi mereka yang jauh dari tempat kami berada. Tetapi pemeliharaan dan kasih Tuhan senantiasa hidup di dalamnya. Maka hari ini pun kami menyerahkan segala keberadaan kami, anak-anak kami,
orang-orang tua kami, dan seluruh bagian yang kami kasih dalam hidup kami. Kami serahkan ke tangan Tuhan sambil tetap memohon, Tuhan berikan kepada kami kesabaran, kekuatan, kesehatan, supaya di dalam kami memasuki masa baru kami dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Pada kesempatan ini masih banyak pergumulan-pergumulan yang menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah kami. Kiranya kasih Tuhan berkati dari presiden kami sampai ketua-ketua RT dimanapun mereka berada. Karena dengan demikian kami percaya, kepercayaan kami bahwa pemerintah kami dalam situasi terbatas pun senantiasa ada dalam hidup kami. Akhirnya kami menyerahkan kembali segala pergumulan kami. Demikian juga Tuhan senantiasa bersama-sama dengan pemerintah dan bangsa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan membaca dari Roma 11 ayat 36 sebagai dasar kita untuk mengaturkan persembahan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan mengaturkan persembahan. Kita juga akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan yang ketiga. Bila topan keras melanda hidup. Kristus yang lebih permai, hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, bisa yang kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan, kita mengaturkan persembahan dengan doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan
dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama kami bisa mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Demikian juga ya Tuhan, kalau saat ini kami akan menerima firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Widodo Suwandi. Kiranya Tuhan berkati hingga Bapak Widodo Suwandi bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dan semua jemaat bisa menerima, memahami dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan sebagaimana bacaan Injil hari ini dari Matius 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, dan kita lanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-23. Demikian sabda Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghampitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang
mendengar firman itu, dan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo, dimanapun saudara berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu yang saat ini dengan satu tema firman Allah berbuah dalam hidup kita. Bagaimana kita mengambil dari Matius 13 ayat pertama sampai dengan ke-9 dan dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mestinya di dalam kehidupan kita, setiap masing-masing pribadi selalu harus mengapresiasi dirinya sendiri. Jadi kalau orang senantiasa selalu mengapresiasi dirinya sendiri, maka di sana ada pemeliharaan, ada satu keinginan, ada satu pengharapan. Demikian juga dia senantiasa memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam keberadaannya. Tetapi itu pun kemudian apa yang terjadi, kita memberikan apresiasi dalam diri kita dengan memuji keadaan itu adalah sesuatu yang positif. Jadi kita harus melihat ke depan. Kalau kita berbicara sesuatu yang positif, berarti kita akan senantiasa tertuju pada sesuatu yang lebih ke depan. Mencoba meninggalkan satu persoalan-persoalan atau pahitnya keberadaan kita yang mungkin tidak akan pernah memberikan satu kekuatan untuk maju. Tetapi ketika kita mengapresiasinya dengan hal yang positif, maka jelaslah kita akan menuju ke depan yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita. Maka di sana kemudian kita juga harus ada keberanian. Oh, kita mengambil keputusan keberanian meninggalkan sesuatu yang ada dalam hidup kita kepada positif dengan pengharapan yang baik. Tentu ada hasil-hasil yang bisa kita perhatikan. Ini merupakan satu gambaran juga bagaimana ketika jemaat
diajak untuk mengapresiasi satu sejarah atau satu perjalanan hidupnya menjadi sesuatu yang baik, maka kita harus memperhatikan kepada masing-masing pribadi itu memiliki kekuatan-kekuatan yang positif yang dibawa oleh mereka. Nah, ini menjadi bagian yang penting untuk kehidupan pribadi-pribadi yang ada dalam gereja, sehingga dia mampu untuk berkarya nyata dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan bersama-sama. Maka dengan demikian, ada hal yang positif yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ini merupakan satu pemikiran ya, apresiatif inquiry, seorang teolog bernama Profesor Bonowiratma. Dia mengungkapkan bagaimana teori ini dikembangkan, bahwa setiap individu itu memiliki hal yang positif untuk dikembangkan dalam keberadaannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ke-9 dan seterusnya tadi. Mungkin kalau dalam Matius 5 itu bagaimana Yesus berkhotbah di bukit, tapi saat ini dia juga berkhotbah di pantai. Dan bagaimana kemudian ketika nilai apresiasi yang positif dengan pengharapan yang baik itu ternyata ada hal yang bisa dilihat dengan baik, ada satu buah yang dirasakan. Yesus mengumpamakan bagaimana saat seorang petani yang menebarkan benihnya, mungkin kita tidak bisa menyamakan pada abad yang lalu, abad pertama dengan perkembangan pertanian saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang penyebaran petani, menyebarkan benih ini, kita tidak bisa menyamakan dengan petani saat ini yang ada di sawah. Mungkin karena kalau orang menyebarkan benih di sawah, pasti dia akan membuat satu penyemaian dulu. Baru kemudian semayannya itu akan ditanam di sawah yang sudah disediakan. Tapi kalau ini bagaimana petani itu menyebarkan benihnya dengan cara-cara tradisional saat itu. Nah, ketika dia membawa benihnya, ada bagian-bagian penting yang kita perhatikan dalam rangka pengembangan bagaimana ada buah yang diterimanya. Yang pertama adalah ketika benih itu tersebar berada di pinggir jalan, di tanah yang sering diinjak-injak orang, yang selalu berlalu lalang dan keras keberadaannya. Dan benih itu hanya berada di tanah yang keras seperti itu. Kita pasti akan paham, ketika benih itu berada di tempat yang keras dan kering itu, pastilah bahwa benih itu tidak akan sempurna tumbuh. Bahkan mungkin benih itu akan dimakan oleh burung atau hewan pemakan biji-bijian yang lainnya. Nah, memang disebar di tempat yang keras dan kering. Dan ini juga memberikan satu gambaran bagaimana ketika firman Tuhan itu disebarkan kepada mereka yang belum siap untuk menerimanya, maka ketika dia diletakkan tentu tidak akan maksimal bisa diterima. Tidak ada kesiapannya. Dan pastilah dalam kondisi seperti itu banyak kemudian orang-orang itu dikuasai oleh kekuatan lain. Yang kedua adalah
adanya benih yang tersebar di batu-batu. Permukaannya memang tanah, tetapi lapisannya hanya sedikit. Dan satu saat mungkin bisa tumbuh benih itu, tetapi akarnya tidak kuat. Persediaan air dan nutrisi yang ada tentu tidak akan bertahan lama. Ia akan layu dan kering pada saat matahari terbit. Dan bagaimana gambaran matahari yang panas menyengat, yang saat itu kemudian juga bisa melayukan, itu juga memperhatikan bagaimana tidak hanya mematikan dari tanaman itu, bagaimana juga orang-orang yang menerima firman Tuhan dalam batu-batu itu, yang dengan akar yang tidak kuat, ketika dia mengalami banyak kesulitan-kesulitan kehidupan yang dialaminya, apakah itu berhubungan dengan masalah ekonomi, atau penyakit, atau adanya penganiayaan dan godaan dunia yang lainnya. Jadi orang itu akan tidak bisa bertahan dalam imannya. Bahkan dimungkinkan dia juga akan murtad. Jadi dia hanya bisa hidup sebentar, tetapi ketika banyak persoalan yang hampir dalam kehidupannya, dia tidak mampu bertahan dengan baik. Mungkin kalau kita juga memperhatikan, apakah juga ada di antara saudara-saudara kita yang lain? Apakah juga kita mengalami hal-hal seperti ini? Dan yang ketiga adalah bibit yang berada di tanah semak duri. Jadi ketika dia menanam itu, bersama dengan itu bahwa duri dan semak-semak itu pun akan tumbuh. Jadi sama juga dengan para petani saat di dalam pemeliharaan supaya tumbuh dengan baik tanaman padinya, maka satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa sepanjang hari-hari perjalanannya dia harus juga tetap untuk membersihkan, bukan mungkin dari hama-hama yang lain, tetapi juga duri-duri itu. Dan tadi dikatakan, kalau memang kemudian duri itu tumbuh makin besar, maka dia akan menghampitnya dari tanaman itu, dan tentu saja dia juga akan mati. Sama juga dengan persoalan setiap orang. Ketika dia mencoba memperhatikan dengan baik apa yang terjadi, dan dia dengan segala kekuatannya, tetapi ketika ada hal-hal yang menghampit, maka dia ketakutan karena dia takut dihampit untuk mati. Jadi kekuatan dunia memang juga kekuatan yang luar biasa yang bisa juga mengancam keberadaan kehidupan kita. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana bahwa benih itu bisa ditanam di tempat yang subur, dan tentu saja dia akan bisa berbuah dengan baik. Maka dalam poin tadi, bagaimana satu mujizat dan sukacita ketika benih itu tumbuh dengan baik di tempat yang subur, tentu saja juga dengan pemeliharaan, maka dia akan menghasilkan 160 atau 30 kali lipat dari apa yang
Dia sebarkan. Ini artinya menjadi bagian penting bahwa dengan kesungguhan selalu mendengar firman Tuhan, dengan penuh kesabaran, terjadi satu perubahan nyata dalam kehidupan. Jadi benih itu tidak sia-sia, bahkan menghasilkan dalam pembaharuan hidup. Maka kalau tadi dikatakan bagaimana kemudian ketika orang itu berada dalam satu bagian tanah yang baik, yang positif, ruang yang baik dan positif, berpikir dengan satu pengharapan kemudian bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik juga, yang berlipat-lipat untuk bermanfaat dalam kehidupan manusia yang lebih luas. Maka dalam kesimpulan kita saat ini bahwa firman Tuhan perlu dipahami sesuai dengan apa yang ada dalam keberadaannya, sesuatu yang bernilai, yang berharga. Jadi firman Tuhan itu mengalir seperti air hujan dan salju yang turun dari langit, yang selalu mengaliri bumi untuk menyuburkan tanaman. Maka yang selalu setia menjadi pelaku firman Tuhan, di sabda Tuhan yang selalu tinggal dalam kehidupannya, pastilah akan berisi sukacita. Segala sesuatu yang dinilai dengan positif dan baik, karena kita sudah mengapresiasi apa yang terjadi, maka hasilnya juga akan bisa dibanggakan untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sekali lagi pada kesempatan yang baik ini kita diajak kembali untuk selalu mengapresiasi diri kita dalam hidup ini, bahwa diri kita adalah bernilai. Maka kita harus bangkit dengan menilai positif segala sesuatunya. Maka kita akan meninggalkan sesuatu yang sifatnya pesimis, tetapi ke depan akan kita melihat sesuatu hasil yang terbaik juga. Maka sesuai dengan situasi saat ini, saya kira banyak orang menanggapi masalah bencana ini tidak hanya dari sisi yang negatif saja, tetapi banyak juga orang-orang yang menilai bahwa ini pun menjadi sesuatu yang positif. Maka bisa dikembangkan dalam sikap dan perilaku kehidupan kita, bahwa ternyata ketika berganti kehidupan dan zaman, ternyata juga ada nilai-nilai yang tidak hanya menjadi pesimis kita, tetapi menjadi sesuatu yang optimis. Kita bisa masuk dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Baiklah, dalam masa-masa banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, ternyata kita juga disadarkan kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Dan kemampuan kita tidak bisa meninggalkan, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Selamat menikmati kehidupan baru di tengah banyak pergumulan yang ada dalam hidup kita. Baik kita bangun dengan penuh apresiasi diri kita. Dengan demikian juga kita akan selalu menilai segala sesuatu itu baik, positif. Karena di sana ada masa depan untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Yesus mengasihi kita. Amin. Kita hening sejenak. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan
kepada masing-masing pribadi kami. Dari itulah kami senantiasa selalu menghargai tidak hanya betapa baiknya Tuhan, tetapi betapa berartinya hidup kami. Sehingga kami boleh melihat sesuatu yang baik dan positif untuk hidup kami. Dengan begitu juga kami boleh mengembangkan. Ketika firman Tuhan ada dalam hidup kami, maka karya-karyamu ada pada kami untuk memperlakukannya. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menemani dalam setiap saat kehidupan kami. Dengan begitu kami juga senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Akhirnya kami saat ini juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan memberkati kami bisa bergabung bersama-sama di antara pribadi-pribadi kami, pribadi dan keluarga-keluarga kami yang lain oleh karena kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan yang ketiga, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dan seterusnya. Kita menyanyi dengan bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang terkasih, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan kembalilah dalam situasi kehidupan kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.